Tadi sudah dilakukan tanya jawab ya. Kemudian selanjutnya saya mau melakukan pemeriksaan dari kepala sampai dengan ujung kaki ya. Nanti juga saya mau memeriksa bagian. Tadi kan Mbak Ana ada keluhan keputihan. Kalau misalkan saya lakukan pemeriksaan di daerah genitalia atau daerah kemaluan, Mbak Ana bersedia? Kalau enggak gimana? Kalau enggak apa-apa. Maksudnya kalau misalkan bersedia ya nanti saya lakukan pemeriksaan di daerah alat genitalia atau alat kelamin. Besok saja ya Bu ya. Oh iya, tidak apa-apa. Baik. Jadi tadi sudah disampaikan tujuannya untuk dilakukan pemeriksaan ini untuk mendeteksi apabila ada ketidaknormalan ya dari hasil pemeriksaan. Kalau tadi dari hasil tanya jawab sih tidak ada, cuma kan kita perlu melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah memang benar-benar Mbak Ana itu dalam kondisi baik-baik saja ya. Kemudian nanti Mbak Ana nggak usah malu karena nanti jendela sama itu saya tutup ya, jadi nanti Mbak Ana nggak perlu malu, kerahasiaan Mbak Ana terjaga. Oke, tunggu sebentar, saya mau cuci tangan terlebih dahulu, nanti baru kita lakukan pemeriksaan. Oke. Oke Mbak Ana, kita lakukan pemeriksaan dulu dengan menimbang dan mengukur tinggi badan. Ya. Adabnya ke depan Mbak Ana. Oke, beratnya 51. Ya, silakan diukur dulu tinggi badannya. Tumitnya nempel ya. Ya. Berdiri tegak, jangan nunggu. Permisi Mbak Ana. Gak geser lagi. Oke, ya. 154 ya. Bisa duduk dulu. Kembali lagi, saya tensi dulu ya. Ya. Nah, Enak apa kiri Bu? kiri boleh. Tadi nggak pernah ada riwayat itu kan penyakit hipertensi dari keluarga. Karena zaman sekarang itu banyak anak-anak muda yang pada hipertensi karena memang keluarganya ada yang riwayat itu. Rendah Mbak Ana. Ya, ini 97/. Masih normal nggak Bu? Ya, sedikit nggak normal. Mungkin Mbak Ana terlalu banyak tugas ya. Iya. Jadi pasti mungkin kan. kurang tidur gitu ya, belajar terus ya. Nggak apa-apa, nanti Mbak Ana istirahatnya dicukupkan sama makan makanan yang gizi aja dulu ya. Jadi kita lanjutkan ke tempat tidur. Ya. Oke, Mbak Ana posisinya sudah enak ya, udah nyaman di tempat tidur. Sudah ya. Saya lakukan pemeriksaan ya Mbak Ana ya. Jadi saya lihat kondisi Mbak Ana secara umum dalam kondisi yang sehat ya. Mbak Ana dalam kondisi yang sadar, saat kita berkomunikasi juga Mbak Ana sudah bisa merespon dengan baik. Kemudian untuk status nutrisi Mbak Ana dilihat dari berat badan dan tinggi badan sudah ideal ya, artinya sudah normal, tidak kurus dan juga tidak obesitas, jadi dalam kondisi yang normal. Kemudian untuk warna kulit, ini saya lihat warna kulit Mbak Ana ini tidak pucat ya, artinya kebutuhan Mbak Ana terpenuhi, tidak pucat baik dari wajah maupun dari kaki dan tangan ya. Kemudian
Kemudian untuk tekstur kulitnya, Mbak Ana permisi ya, saya coba cek tangannya. Ya, kalau dilihat dari tekstur kulitnya, ya, ini lembab ya, kenyal juga, tidak kering ya. Kemudian warna kulitnya, pigmentasinya juga tidak ada masalah, artinya tidak ada merata, tidak ada permasalahan di pewarnaan di kulit, tidak ada hiperpigmentasi juga di area tubuh Mbak Ana, gitu ya. Kemudian selanjutnya Mbak Ana, saya mau memeriksa bagian kepala. Permisi ya, saya mau raba dulu. Ya, di bagian kepala ini saya lihat kepalanya tidak ada benjolan ya. Sakit nggak Mbak Ana saya pegang begini? Oh tidak, baik. Untuk rambut kepalanya ini bersih ya, tidak ada ketombe, kemudian juga tidak rontok ya Mbak Ana ya. Ya, kepalanya bentuknya normal, kemudian tidak ada benjolan juga. Rambutnya bersih dan juga tidak ada ketombe. Kemudian setelah itu Mbak Ana, permisi saya lihat matanya ya. Mbak Ana bisa merem? Ya. Saya tekan dulu sebentar ya Mbak Ana. Oke, tidak ada pembengkakan ya atau udim di daerah kelopak mata bagian atas. Mbak Ana bisa hadap ke atas? Saya cek dulu kelopak mata bagian bawahnya. Iya. Oke, kelopak mata bagian bawahnya tidak pucat ya. Kemudian skleranya juga warnanya putih. Kedua matanya juga simetris posisinya. Kemudian setelah itu wajah juga tidak ada pembengkakan ya Mbak Ana ya. Ya. Kemudian saya cek telinga ya. Mbak Ana bisa tengok sini. Oke. Saya cek dulu. Oke, Mbak Ana ini tidak ada kotoran ya, bersih, tidak ada masalah juga, benjolan juga nggak ada. Mbak Ana bisa tengok sana sebentar. Nah, saya cek yang telinga sebelah sini. Oke, ya bersih juga, tidak ada kotoran ya. Kemudian saya cek dulu untuk pendengarannya. Terdengar Mbak Ana getarannya? Terdengar ya di kedua telinga ya. Selanjutnya saya periksa bagian hidung ya Mbak Ana ya. Permisi Mbak Ana, saya lihat dulu. Oke, hidungnya normal ya, tidak ada polip, kemudian tidak ada kotoran juga. Saya lihat hidungnya juga simetris ya. Permisi, saya raba dulu. Sakit Mbak Ana? Tidak. Oke, saya tekan satu, silahkan bernafas. Terasa sakit, ada sumbatan? Lagi bagaimana, ada sumbatan atau rasa nyeri? Tidak ada, baik, normal ya. Sekarang coba mulutnya Mbak Ana, saya lihat ya, bibirnya tidak pucat ya, tidak pecah-pecah juga, lembab. Kemudian Mbak Ana bisa buka mulut. Oke, saya lihat giginya normal, tidak ada yang berlubang, tidak ada karang gigi ya Mbak Ana ya. Ada sariawan nggak? Nggak ada. Nggak Oke. ada. Kemudian gusi yang bengkak berdarah juga nggak ada ya. Bisa melat Mbak Ana mulutnya, lidahnya ya. Oke, tidak ada pembesaran pada kelenjar tonsil ya. Permisi, saya cek dulu bagian lehernya ya. Oke. Saya tekan seperti ini, sakit? Tidak. Ya, ini tidak ada pembesaran kelenjar limfe. Saya tekan sakit tidak ya. Kemudian di sini juga tidak ada pembesaran kelenjar gondok. Mbak Ana silakan menelan. Ada rasa nyeri telan? Tidak ada ya. Baik, sehat. Ya. Nah, selanjutnya saya memeriksa bagian dada. Ini kita melakukan pemeriksaan dada. Mohon maaf saya buka sedikit. Ya, silakan Mbak Ana bernafas seperti biasa. Oke. Ya. Ini tidak ada tarikan dinding dada ya. Saat bernafas juga tidak ada cekungan ke dalam ya, normal. Kemudian saya coba pukul sedikit ya Mbak Ana ya, barangkali ada timbunan cairan. Oke, tidak ada Mbak Ana. Terus ya, tidak ada bunyinya bumbung, artinya isinya udara ya, karena di sini adalah paru-paru. Oke, terima kasih, sudah selesai. Kemudian saya mau cek bagian ketiak. Bersedia Mbak Ana?
Sedia. Baik, cuma ketiak aja enggak apa-apa ya. Permisi ya Mbak Ana. Tangan yang paling terjauh dulu, tangan kiri ya. Bisa diangkat. Oke, angkat dulu tangannya. Oke, saya buka satu kancing saja Mbak Ana ya. Oke, nanti kalau sakit bilang ya. Oke, saya cek ya. Sakit nggak? Tidak. Ya, ini juga tidak ada benjolan ya. Oke, kemudian darah satu di ketiak satunya ini bisa turun dulu. Oke. Kemudian yang sini bisa diangkat. Ya. Sakit Mbak Ana? Tidak ya. Baik, ini juga tidak ada benjolan. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya saya lakukan pemeriksaan di bagian perut ya Mbak Ana setelah tadi dada. Saya coba buka sedikit di bagian perut. Permisi Mbak Ana. Bisa malu, nggak apa-apa ya. Ya, ini untuk perutnya simetris ya bentuknya. Kemudian tidak ada luka bekas operasi juga ya. Tidak ada jaringan parut ya. Oke, mulus, masih gadis ya Mbak Ana ya. Oke, selanjutnya coba saya tekan ya Mbak Ana ya. Di daerah sini sakit tidak? Tidak. Oke, sini? Tidak, Bu. Ya. Sini? Tidak. Oke. Ini bagian sini sakit? Enggak, Bu. Baik. Sakit enggak? Enggak. Baik, ya. Sebentar, saya cek dulu Ya, Bu. ususnya. Ya. Oke, tidak ada masalah ya. Ini pergerakan ususnya, iramanya teratur. Bagus. Tidak ada masalah pencernaan tuh Mbak Ana? Enggak ada, Bu. Baik. Ya. Selanjutnya coba saya ini kembung tidak? Oh, nggak kembung Mbak Ana ya. Oke, normal Mbak Ana. Oke, Mbak Ana, kita lanjutkan ke pemeriksaan bagian tangan dan kaki ya. Bagian ekstremitas, saya lihat tangannya yang paling jauh dulu. Ya. Oke, tangannya ya tidak ada bengkakan ya Mbak Ana ya, baik tangan kiri maupun tangan kanan. Warnanya juga tidak pucat ya. Oke, ya. Tidak ada bengkak juga. Dan untuk kakinya saya cek. Kakinya ya, coba saya lihat. Nah, kakinya juga tidak pucat ya. Bersih kukunya. Kemudian tidak ada bengkak juga ya Mbak Ana ya. Saya tekan gini sakit enggak? Enggak ya? Oke. Ya. Atau saya cek bagian punggung ya, bisa miring ke sebelah sana atau mau duduk? Oh, miring aja. Baik, saya bantu miring ya. Saya mau duduk. Saya cek bagian punggungnya. Ini daerah punggung tidak ada luka bekas operasi ya Mbak Ana ya. Saya angkat dulu. Oke, tidak ada masalah ya. Ini tulang belakangnya bagus, tidak ada kelainan. Oke, ya, sudah selesai. Karena terima kasih ya. Oke, tadi di awal sudah saya tanyakan untuk memeriksa alat genetalia. Mbak Ana tidak bersedia ya. Untuk pengeluaran yang keputihannya itu tidak gatal kan Mbak Ana? Tidak, Bu. Baik, kemudian untuk jumlahnya juga tidak banyak kan? Tidak, sedikit kok, Bu. Oh iya, baik. Tapi dalam 3 hari ini terus-terusan keluar keputihan gitu ya? Iya. Ya, oke, nggak apa-apa. Dan tidak merasa gatal, baunya juga putih ya, nggak kuning atau hijau gitu ya Mbak Ana? Enggak, Bu. Ya, baik. Mudah-mudahan normal ya. Nanti kita konseling aja untuk mencegah ketidaknyamanan akibat keputihan tadi ya. Kemudian Mbak Ana punya ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Iya. Ya, baik.
bisa bangun dari tempat tidur, kita lakukan pemeriksaan refleks patella di dengkul ya Mbak Ana, di lututnya. Oke, nanti saya bantu bangun. Oke Mbak Ana, selanjutnya pemeriksaan di lutut ya. Saya coba ketuk sedikit untuk melihat apakah ada refleksnya bagus atau tidak. Ya, permisi saya buka sedikit ya. Lemes aja kakinya Mbak Ana, jangan kaku ya. Oke. Biasanya sekolah pulangnya jam berapa Mbak Ana? Jam 4. Oke, jam 4. Terus yang antar jemput siapa? Pakai Lemes sepeda. aja, lemes. Pakai sepeda. Iya. Jauh nggak jarak rumah ke sekolah? Iya, lumayan. Lumayan. Capek no? Iya. Oke, sudah. Baik Mbak Ana, pemeriksaannya sudah selesai ya. Bisa kembali lagi duduk bersama-sama. Nah, tadi pemeriksaannya sudah selesai. Tadi tanya jawab sudah selesai, pemeriksaan sudah selesai ya. Dan dapat disimpulkan hasilnya kalau Mbak Ana itu sebenarnya dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Keluhan keputihan yang tadi Mbak Ana sampaikan itu sebenarnya masih dalam keadaan normal ya. Kemudian tadi memang ada tekanan darahnya sedikit rendah ya. Iya. Ya, itu nanti Mbak Ana silakan istirahat yang cukup ya. Nggak usah diet-dietan, makan nutrisi yang seimbang ya, makan telur, daging itu boleh silakan ya, karena memang Mbak Ana ini masih dalam proses pertumbuhan ya, jadi jangan sampai kekurangan nutrisi gitu nggih. Ya, nanti kita tadi yang masalah keputihannya itu nanti Mbak Ana bisa kalau misalkan sudah merasa basah celana dalamnya yuk gitu ya. Kemudian kalau misalkan habis pipis atau habis BAB gitu, itu cebok arahnya itu dari depan ke belakang Mbak Ana ya. Jadi nggak bawa virus ataupun bakteri ke depan, tapi arahnya dari bagian depan ke belakang sebenarnya pakai air mengalir ya. Kemudian setelah itu jangan lupa dielap bagian alat kelaminnya biar tidak basah dan lembab. Nanti kalau basah nempel di celana dalam basah lembab timbul bakteri-bakteri. Ya. Kemudian nggak usah pakai cairan-cairan pembersih wanita, nggak perlu, nggak apa-apa. Ya, yang penting Mbak Ana istirahat cukup, makanan yang bergizi, kemudian perilaku personal hygiene-nya, vulva hygiene-nya yang bagus, yang benar. Ya, karena dari makanan dan istirahat juga berpengaruh terhadap kondisi keputihannya. Karena faktor keputihan itu juga salah satunya karena hormon. Oke, baik. Ada pertanyaan Mbak Ana? Sudah, ya. Baik, terima kasih Mbak Ana sudah kooperatif ya melakukan pemeriksaan dengan saya. Nanti kalau misalkan ada masalah lagi, Mbak Ana pengen konsul lagi, boleh silakan datang ke sini kapan saja. Oke? Ya, ini hasilnya saya dokumentasikan ya Mbak Ana ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kunjungannya. Saya antarkan, monggo Mbak Ana. Terima kasih ya Bu. Monggo.